Indonesia, pemerintah mengapresiasi kinerja Kementerian Perindustrian dalam upaya memperbesar produk halal oleh pelaku industri tanah air, di mana Indonesia dinilai memiliki potensi untuk menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi kinerja Kementerian Perindustrian dalam upaya memperbesar produk halal yang dilakukan pelaku industri tanah air, di mana pemerintah menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia dengan didukung sumber daya yang dimiliki termasuk potensi sektor industri dalam negeri. Selain itu, Wapres menyebut sektor industri halal merupakan bagian dari ekosistem dengan potensi ekonomi yang sangat besar tahun ini. Bahkan berdasarkan laporan State of Global Islamic Economic Report 2020-2021, tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia mencapai 2,02 triliun dolar Amerika yang terserap dari sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan dan media serta rekreasi halal. Sebelumnya Indonesia telah memiliki Master Plan Ekonomi Syariah 2019-2024 dengan 4 strategi utama. Pertama ialah penguatan rantai nilai halal, kedua ialah penguatan sektor keuangan syariah, ketiga ialah penguatan usaha mikro, kecil dan menengah, dan keempat ialah pemanfaatan serta penguatan ekonomi digital. Adapun berdasarkan data OKI Economic Outlook 2020, Indonesia sukses menjadi eksportir terbesar kelima dengan proporsi 9,3%. Untuk itu, guna meningkatkan kontribusi tersebut, pemerintah diminta perlu melakukan berbagai upaya strategis. Salah satunya ialah melalui penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional. Berbagi sumber, IDX Channel. Ya, mampukah Indonesia rajai pasar produk halal global? Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Prof. Kaswar Samsu. Beliau adalah Kepala Pusat Kajian Sains Halal IPB. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Sehat selalu. Baik, oke, Prof. Bicara mengenai proyeksi Indonesia sebagai eksportir terbesar produk halal global. Bagaimana Anda melihat proyeksi ini, Prof? Baik, saya kira Indonesia berpeluang untuk menjadi eksportir halal dunia, karena Indonesia merupakan negara dengan turisme terbesar di dunia. Nah, jumlah penduduk muslim yang besar ini merupakan konsumen potensial halal, sekaligus nanti juga produsen prospektif bila dapat memanfaatkan peluang yang terbuka lebar di depan mata. Tetapi peluang ini tidak akan dapat direbut bila rakyat Indonesia sendiri dan pengusaha lebih senang mengkonsumsi dan mengimpor produk-produk dari luar negeri daripada produk bangsa sendiri. Karena itu kita harus mencintai produk bangsa sendiri agar kita setidak-tidaknya bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Di lain pihak, industri dalam negeri juga harus kompetitif dalam konteks harga dan mutu. Dari segi harga, mestinya bisa lebih kompetitif karena sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang relatif lebih murah. Namun dari segi mutu, saya kira memang kita perlu perbaiki agar kompetitif di dunia. Oke, artinya secara pasar domestik Indonesia sangat-sangat memiliki kans untuk bisa merajai pasar halal di negeri sendiri, tapi kemudian dilihat dari potensi yang ada di pasar halal dunia, Indonesia punya potensi, tapi kemudian ada beberapa hal lah. Salah satu yang Anda sampaikan mengenai kualitas dan juga mungkin harga lah, yang kemudian itu membuat produk halal kita di pasar global dalam tanda kutip kalah saing dibandingkan dengan produk-produk halal asal negara lain. Oke, sebelum kita membahas hal tersebut, yang paling potensial yang kita bisa ekspor secara maksimal, Prof, untuk pasar global dulu. Setelah itu nanti mungkin kita akan bahas yang pasar domestik. Baik, menurut pendapat saya, makanan, minuman, busana muslim dan busana muslimah, kosmetika, dan pariwisata halal itu merupakan komoditi halal yang potensial untuk dikembangkan. Coba bayangkan untuk kosmetika halal, sekarang yang merajai justru Korea dan Thailand yang sebenarnya mereka bukan negara Islam. Nah, ini peluang kita untuk merebut ini. Untuk makanan dan minuman dan busana muslim dan busana muslimah, saya kira produk-produk usaha mikro kecil kita ya atau UMKM
barangkali bisa diandalkan untuk diekspor ke negara-negara muslim. Oke, ya, negara-negara yang paling mungkin jadi market potensial untuk produk-produk halal asli Indonesia, negara mana saja, Prof? Nah, negara yang jadi market potensial tentulah negara-negara muslim yang memang memerlukan produk halal. Berdasarkan data Global Islamic Economy tahun 2018-2019, negara dengan konsumsi dan pengeluaran tertinggi untuk produk halal itu berturut-turut selain Indonesia adalah Turki, Pakistan, Bangladesh, Irak, Saudi Arabia, Nigeria, Rusia, dan India. Selain negara itu, saya kira Uni Arab Emirat dan Malaysia juga bisa menjadi negara tujuan ekspor. Negara-negara ini merupakan negara yang potensial untuk kita dapat memasarkan produk halal. Oke. Apakah kita sudah memanfaatkan market potensial tersebut secara maksimal? Jika kemudian belum, apa kendalanya? Apakah terkait dengan kualitas dan juga harga sehingga kita masih kalah saing dengan negara-negara lain pada saat memasuki market-market potensial yang Anda tadi sebutkan, Prof? Betul, saya kira sektor potensial ini belum digarap secara maksimal. Selain memang harga yang mungkin tidak kompetitif atau mutu tidak kompetitif ya. Nah, sebenarnya kita sudah punya keunggulan kompetitif berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di mana negara sudah mewajibkan sertifikasi halal. Namun kita lihat di pasaran masih banyak produk makanan dan minuman dan kosmetika yang belum disertifikasi halal. Barangkali karena kewajiban ini kan belum ada sanksinya. Oke, belum ada sanksi atau dari kitanya sendiri belum kemudian melakukan sosialisasi secara masif mengenai sertifikasi halal, sehingga katakanlah untuk pengusaha yang skala usahanya masih kecil dan menengah lah, mereka kemudian tidak terlalu memprioritaskan ini begitu. Iya, itu juga salah satu permasalahan ya. Karena kita kalau kita bicara UMKM, nah di sini tentu ada biaya tambahan untuk sertifikasi yang barangkali ini merupakan masalah terpisah ya, masalah tersendiri yang harus kita pecahkan juga. Ya, jadi satu hal yang menurut saya menjadi sebuah concern bila sertifikasi halal di dalam negeri saja tidak terpenuhi, apalagi bicara mengenai bagaimana produk halal kita dapat mempenetrasi pasar halal global. Jika sertifikasi dalam negeri saja kita masih ada PR besar gitu ya. Nanti mungkin kita akan bahas usai jeda berikut ini, Prof.